Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Fatoni dan teman-teman semua, saya atas nama Roisah selaku moderator pada diskusi pada kali ini, perkenankan saya untuk mengenalkan teman-teman saya kelompok 18 yaitu Muhammad Desta Ardiansyah NIM 128, Diki Fakih Abdullah NIM 130, Kurniawan Bagus Indratmoko NIM 131, Ilham Zulfan NIM 132, dan saya sendiri Roisa NIM 133. Pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan mengenai pemasaran agresif terkait menginterogasi dengan menggunakan kekerasan olahraga dalam periklanan. Pada materi pertama kali ini akan dijelaskan oleh Mas Muhammad Desta Ardiansyah. Saya persilakan. Baik, terima kasih sebelumnya. Yang pertama, konsep kekerasan dalam media pengiklanan. Ini ada 3 konsep penting yang dimodifikasi dalam berbagai varian digunakan dalam penelitian-penelitian media efek, yaitu yang pertama, media violence atau kekerasan di media. Yang dimaksud adalah isi media yang mengandung unsur kekerasan, bisa berupa unsur kekerasan yang terdapat dalam film, televisi, berita, dan lain-lain. Pada level individu, yang diteliti adalah terpaan isi media yang mengandung kekerasan pada individu. Yang kedua, violence didefinisikan Graebner 1972 sebagai the overt expression of physical force against other or self, or the compelling action against one's will on pain of being hurt or killed, atau ekspresi terang-terangan dari kekuatan fisik terhadap orang lain atau diri sendiri, atau tindakan memaksa melawan kehendak seseorang atas rasa sakit karena disakiti atau dibunuh. Yang ketiga, aggressive behavior didefinisikan Berelsen pada tahun 1973 sebagai inflicting bodily harm to other and damage to property or body, yaitu menimbulkan cedera tubuh pada orang lain dan kerusakan properti atau anggota tubuh. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Diki Fakih Abdullah. Waktu dan tempat saya persilakan. Signifikasi sosial dalam pengiklanan suatu produk perusahaan. Produk nasional bruto Harms dan Killer tahun 1991. Selain itu menunjukkan signifikansi ekonomi secara keseluruhan dan kebutuhan untuk memeriksa produksi dan konsumsi secara bersama-sama daripada secara terpisah. Biaya iklan dalam kasus saat ini sekitar 60% dari beberapa anggaran perusahaan. Di Amerika Serikat, misalnya, total iklan diperkirakan sekitar 125 miliar per tahun, yang berarti sekitar 4% dari total dibebankan kepada konsumen. Ini terjadi baik secara langsung melalui harga yang lebih tinggi dan secara tidak langsung melalui pengurangan pajak yang diterima perusahaan. Terlepas dari implikasi ekonomi ini, penting untuk memahami beberapa perubahan sosial yang lebih luas yang telah terjadi dalam periklanan, khususnya yang berkaitan dengan hubungan antara konsumen dan komoditas yang mereka beli. Baik, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Kurniawan Bagus Indratmoko. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya Mbak Raisa. Kali ini saya diberi kesempatan untuk menjelaskan mengenai solusi dalam mengidentifikasi kasus
pemasaran agresif dengan melibatkan kekerasan olahraga. Sebenarnya iklan ini merupakan kombinasi antara humor dan pesan moral. Iklan tersebut untuk Wilson Sporting Goods, meskipun tidak mengidentifikasi produk tertentu, latarnya agak ambigu, tetapi tampaknya selama area James Gunn, adegan dibuka dengan gambar dan suara perisai tentara yang dipukuli dengan irama saat pria, wanita, dan anak-anak berhamburan dalam kebingungan dan ketakutan. Saat kamera mundur, kita dapat melihat garis pertempuran ditarik antara kekuatan militer besar yang menampakkan pedang, kapak, tombak, dan perisai di satu sisi yang tampak seperti kelompok penduduk desa yang tidak bersenjata di sisi lain. Berdiri di depan unit militer yang garang adalah sosok pria raksasa berjanggut dan berpenampilan garang, mungkin pemimpinnya, yang mengenakan helm dan jenis pelindung tubuh kuno. Setelah keheningan singkat, seolah anak laki-laki berjalan maju dari belakang kerumunan pemimpin desa. Setelah melihat calon penantang, Titan seorang pemimpin mulai tertawa dan tak terkendali. Namun selama tawanya, anak laki-laki itu mengeluarkan ketapel dan akhirnya melemparkan benda yang masuk ke dalam mulut Titan dan mencekik sampai mati. Kerumunan yang tercengang kemudian menyaksikan bocah itu mendekatkan korban untuk mengambil senjata mematikannya. Saat dia membuka tangannya, kami lihat batu dengan huruf Will besar yang mewakili merek dagang Wilson. Baik, terkait pemecahan masalah pada identifikasi masalah tersebut akan dijelaskan oleh Mas Ilham Fathullah. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya yang diberikan oleh saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemecahan masalah. Dalam banyak hal, iklan ini dibangun di seputar kisah klasik David versus Goliath. Penonton diposisikan untuk segera membenci raksasa agresif yang besar yang mewakili kejahatan sambil menemukan simpati untuk penantang muda yang mewakili kebaikan. Dalam hal ini, kekerasan dibenarkan karena digunakan untuk tujuan altruistik, yaitu memerangi kejahatan. Selain itu, humor dimunculkan dengan menyisipkan logo pemasaran kontemporer, huruf W besar yang tercetak pada proyektil kuno yang mematikan, batu yang membunuh raksasa. Salah satu cara untuk menafsirkan iklan ini adalah bahwa kekerasan diperbolehkan jika dibenarkan dan dapat dibenarkan jika ditujukan pada mereka yang kita anggap musuh. Selanjutnya, pada identifikasi masalah kali ini, yang kedua akan kembali dijelaskan oleh Mas Desta Adiansyah. Saya persilakan. Oke, identifikasi masalah yang kedua yaitu iklan ini menampilkan tim yang terdiri dari beberapa pemain sepak bola paling terkenal di dunia, termasuk Ronaldo, Maldini, Campos, Briggs, Brolin, Kluivert, Costa, dan Cantona. Latarnya adalah Coliseum atau amfiteater kuno yang tiba-tiba menjadi gelap saat bulan menutupi matahari. Bersamaan dengan itu, sebuah suara dimulai dan pada hari itu seorang pejuang kegelapan naik ke bumi untuk menghancurkan permainan yang indah itu. Ini diikuti oleh hentakan kuku yang memicu api saat penonton melihat sekilas karakter yang marah, bertanduk, dan tampak seperti setan. Pada titik ini, apa yang tampak seperti sepotong daging mentah dilemparkan ke lapangan bermain tanah dan permainan dimulai. Dengan cepat terbukti bahwa tim bintang sepak bola terkenal mewakili tim baik yang menghadapi pasukan Rasul setan bertopeng yang mewakili tim jahat yang tampaknya dipimpin oleh setan sendiri. Pada pemecahan identifikasi masalah kedua ini akan dibahas bersama Mas Diki Pakai Abdullah. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, untuk pemecahan masalah, dalam banyak hal, iklan ini dibangun di seputar kisah klasik David versus
Goliat, penonton diposisikan untuk segera membenci raksasa agresif yang besar yang mewakili kejahatan sambil menemukan simpati untuk penentang muda yang mewakili kebaikan. Dalam hal ini, kekerasan dibenarkan karena digunakan untuk bertujuan altruistik, yaitu merangkai kejahatan. Selain itu, humor dimunculkan dengan menyisipkan logo pemasaran kontemporer, huruf W yang tercetak pada proyektil kuno yang mematikan, batu yang membunuh raksasa. Salah satu cara untuk menafsirkan iklan ini adalah bahwa kekerasan diperbolehkan jika dibenarkan dan dapat dibenarkan jika ditujukan pada mereka yang kita anggap musuh. Baik, sampai kita pada penghujung acara atau presentasi. Terima kasih teman-teman yang sudah mempresentasikan materi pada kali ini. Presentasi kali ini saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.